Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Jawara Class. Ya teman-teman semua yang baru bergabung di channel YouTube Jawara Class, di awal-awal video ada soal yang akan kita bahas. Silahkan luangkan waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan lebih dulu. Jadi teman-teman nanti bisa mengetahui salah benarnya dan kita bisa berdiskusi di kolom komentar ya teman-teman. Dan kemudian yang baru juga bergabung teman-teman, saya butuh dukungan dan supportnya dengan cara klik subscribe ya teman-teman dan like. Silahkan berkomentar jika misalnya ada pembahasan yang bisa kita diskusikan dan ada perbedaan jawaban. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas ya soal TIU ya, lagi-lagi TIU tes intelijensi umum yang dimana soal TIU itu pasti susah-susah gampang ya teman-teman. Nah, untuk itu biar bisa lebih gampang lagi ya, kita akan bahas kali ini, kita bahas soal tentang di thumbnail sudah ada ya, yaitu posisi duduk dan perbedaan harga ya, itu juga sering sekali naik di teman-teman ya. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Oke. Kita baca 8 orang, Ani, Bani, Selo, Dio, Eni, Fani, Gio, dan Herida. Ini pas 8 orang ya. Sedang rapat bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi saling berhadapan. Dengan ketentuan sebagai berikut. Nah teman-teman kita bisa langsung saja buat meja persegi panjang ya. Ini meja persegi panjang. Oke, lalu kita susun ya berdasarkan posisi duduk. Jadi ada 4 sini. Ini ada 4 ya teman-teman. Nah ini. Kemudian saling berhadapan ya. Kemudian saling berhadapan. Oke. Nah. Kita baca soalnya ya. Nah, soal pertama, pernyataan pertama, Eni dan Gio duduk di ujung meja pada sisi yang sama. Nah, teman-teman bisa langsung menulis Eni dan Gio. Misalnya di sini Eni dan di sini Gio. Oke, boleh seperti itu. Kemudian apalagi Selo duduk berseberangan dengan Ani dan Fani. Nah, kita simpan dulu ya teman-teman. Yang ketiga, Dio duduk di meja ujung, tepat di hadapan Eni. Nah, kita simpan juga. Harry duduk tepat di sebelah Bani. Oke, kemudian pernyataannya jika Gio dan Harry tepat berhadapan, berarti Gio dan Harry, berarti kita bisa tuliskan Gio yang anggap tadi sudah ya. Jadi berarti di sini Harry ya teman-teman. Berarti di sini Harry. Nah, yang duduk di antara Bani dan Gio, berarti yang ditanyakan itu posisi yang di sini ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke pernyataan kedua ya. Selo duduk berseberangan dengan Ani dan Fani. Dio duduk di ujung meja, tepat berhadapan dengan Eni. Nah, ini bisa kita tulis ya. Nah, ini kita bisa tulis di sini Dio ya, teman-teman. Ini Dio, karena tepat berhadapan dengan Eni. Kemudian Harry duduk, yang keempat, Harry duduk tepat di sebelah Bani ya. Yang kita belum mengetahui posisi Bani. Dio duduk di ujung meja, tepat berhadapan dengan Eni sudah. Selo duduk berseberangan dengan Ani dan Fani. Nah, anggaplah Selo di seberang ya teman-teman. Nah, Selo di seberang. Oke. Selo di seberang berarti posisi duduk dari Ani dan Fani antara di sini ya. Ani atau Fani. Begitupun juga di sini Ani atau Fani. Berarti salah satunya yang jelas Ani dan Fani itu berhadapan dengan Selo. Kemudian Harry duduk tepat di sebelah Bani. Nah, jadi Harry itu berarti di sini sudah bisa dituliskan
si Bani ya teman-teman. Nah, Bani. Oke, lengkap sudah. Berarti kita langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah yang duduk di antara Bani dan Dio adalah yang duduk di antara Bani dan Dio. Di sini Bani, di sini Dio. Berarti jawabannya adalah Celo ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C, Celo. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3 ya. Kita baca soalnya dulu. Pada acara diskusi persiapan tes SKD CPNS, sebuah kelompok belajar yang beranggotakan 8 orang, Budi, Dwiki, Luna, Hafiz, Gebi, Muham, Rini, dan Tony, duduk mengelilingi suatu meja bundar dengan aturan sebagai berikut. Nah, kita langsung buat meja bundar ya, teman-teman. Kita buat lingkaran langsung, kemudian garis horizontal, vertikal, kemudian masing-masing diagonal ya teman-teman. Nah, Gebi duduk tepat berseberangan. Nah, ini ada kalimat pertama. Gebi duduk tepat berseberangan dengan Luna. Jadi langsung teman-teman tulis saja seperti ini. Ya, di sini Gebi. Di sini Luna. Nah, itu bisa kita langsung tulis seperti itu ya teman-teman. Kemudian Budi duduk di antara Tony dan Faiz. Nah, jadi Budi duduk di antara Tony dan Faiz. Nah, kita simpan lagi teman-teman ya. Rini duduk selang satu kursi dengan Luna. Oke, kita simpan lagi. Dwiki dan Tony duduk tepat berhadapan. Tony duduk tepat di sebelah Gibi. Berarti kita bisa asumsikan Tony di sini ya, tepat di sebelah Gibi tadi. Berarti sini Tony. Kemudian kalau kita kembali ke yang awal tadi, ini yang kedua. Dwiki dan Tony duduk tepat berhadapan. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini Dwiki ya, teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi. Rini duduk selang kursi dengan Luna. Jadi Dwiki dan Tony duduk tepat, Rini duduk selang satu kursi dengan Luna. Berarti Rini duduk selang satu kursi dengan Luna. Berarti Rini itu bisa kita pastikan posisinya di sini ya, teman-teman. Oke. Karena dia satu kursi dari Luna ya, teman-teman. Jadi dia satu kursi dari Luna ya. Kemudian kita kembali lagi yang poin kedua. Budi duduk di antara Tony dan Hafiz. Nah, berarti bisa dipastikan di sini Budi, kemudian di sini Hafiz. Karena Budi duduk di antara Tony dan Hafiz. Nah, terakhir yang belum dituliskan di sini adalah yang ditanyakan pasti teman-temannya, yaitu posisi yang tepat untuk Muham ya. Nah, di sini yang belum dituliskan, belum ada posisinya, itu Muham. Oke, maka jawabannya adalah Muham posisi duduknya di antara Gebi dan Budi. Salah. B, di antara Hafiz dan Gebi. Salah. C, tepat di sebelah Luna. Salah. D, tepat berhadapan dengan Hafiz. Iya ya, tepat berhadapan dengan Hafiz. E, tepat berhadapan dengan Budi. Maka jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa lebih cepat lagi dalam penentuannya ya. Kalau tadi kan kita bahas sama-sama, berarti kita harus hati-hati. Oke, kita lanjut soal nomor 3 ya teman-teman. Nah, ini masih posisi duduk ya. Pada acara Disnatalis Kampus X, 6 tamu undangan VIP dari Kampus X, Ari, Bani, Cika, Denny, Emil, dan Vina, duduk di kursi penonton paling depan, menghadap panggung. Kursi diberi nomor 1 sampai 6 berurutan dari kiri ke kanan dengan aturan duduk sebagai berikut. Oke, ini aturan duduknya teman-teman ya. Berarti anggaplah ini yang di sini panggung ya teman-teman ya. Nah, anggaplah di sini panggung. Nah, kita gambar posisinya di sini ya. Ada 6 ya berarti.
Nah, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dia di sini panggungnya ya, teman-teman. Nah, di sini panggungnya. Oke, karena menghadap ke panggung. Oke, kita baca pernyataannya pertama. Emil tidak duduk di kursi paling pinggir. Oke. Vina duduk persis di sebelah kiri Ari. Oke. Bani duduk di antara Cika dan Vina. Oke. Cika duduk di kursi nomor 1. Nah, itu bisa langsung kita ambil ya pernyataan dari soalnya. Berarti di sini Cika bisa kita pastikan. Nah, kemudian kalau sudah ada Cika, kita bisa kembali lagi ke pernyataan yang nomor 3. Bani duduk di antara Cika dan Vina. Nah, berarti Bani di tengah ya. Kemudian di sini si Vina. Karena Bani duduk di antara Cika dan Vina. Kemudian kita bisa kembali ke pernyataan kedua lagi. Vina duduk persis di sebelah kiri Ari. Berarti di sini nomor 4 Ari ya, teman-teman, posisinya. Kemudian lanjut lagi. Emil tidak duduk di kursi paling pinggir. Berarti si Emil itu duduk di sini ya, teman-teman. Kemudian di sini yang belum disebutkan namanya adalah si D ya, Denny ya. Si Denny. Berarti sini D. Nih, oke, lengkap sudah ya, teman-teman. Maka manakah pernyataan berikut yang benar? A. Vina duduk di kursi nomor 2. Salah. B. Ari duduk di kursi nomor 5. Salah. C. Bani duduk di kursi nomor 3. Salah. E. Emil duduk di kursi nomor 4. Salah. E. Denny duduk di kursi nomor 6. Ya, betul. Maka jawabannya adalah E ya, teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Nah, ini masih soal posisi duduk ya. Ini ada 4 soal posisi duduk. Kita baca kembali soalnya. Alif, Beni, Selo, Dani, dan Emma sedang mengantri tiket konser. Oh, ini posisi berdiri lagi ya, teman-teman, bukan posisi duduk. Beni adalah anak kedua di belakang Alif. Alif bukanlah anak kedua dalam antrian. Selo berada di suatu tempat di depan Dani. Maka Emma dapat menempati semua posisi berikut. Kecuali, berarti ada kecuali ya. Berarti ini posisi mengantri ya, teman-teman, bukan posisi duduk seperti soal sebelumnya. Berarti kita bisa dalam antrian itu ada Alif, Beni, Selo, Dani, dan Emma ya, kita garis bawahi. Kemudian kita buatkan dulu urutan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ada 2 kemungkinan nanti ya, teman-teman. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemungkinan pertama itu sini disebutkan Beni adalah anak kedua di belakang Alif. Berarti anggaplah misalnya Alif ini di urutan pertama, maka si Beni ini harus anak kedua di belakang Alif. Berarti dia ada di urutan kedua sebelum Alif ya. Bukan pas di belakangnya, berarti 2 di belakangnya ya. Berarti sini si Beni, teman-teman. Oke. Kemudian Alif bukanlah anak kedua dalam antrian. Berarti Alif itu tidak boleh berada di posisi kedua dalam antrian. Berarti si Alif, anggaplah misalnya Alif itu harus paling tidak di nomor 1 dan di nomor 3 ya, teman-teman. Nah, dia tidak boleh berada di posisi nomor 2. Kemudian nomor 3 paling bisa nomor 3, kenapa? Karena harus ada Beni di belakangnya ya. 2 antrian di belakangnya, anak kedua di belakang Alif. Karena dia tidak boleh ada di posisi kedua. Kemudian keempat, berarti dia ada di posisi ketiga ya. Karena Alif bukanlah anak kedua dalam antrian, jadi dia bukan di posisi nomor
dua ini ya teman-teman. Kita lanjut pernyataan berikutnya. Selo berada di suatu tempat di depan Dani. Nah, berarti si Selo ini selalu berada di depan Dani. Baik itu dia di posisi kedua, misalnya sini Selo, oke. Berarti di belakangnya itu ada si Dani. Ya, si Dani ataupun si Emma, antara pilihannya itu hanya dua ya teman-teman. Sini pun juga si Dani atau si Emma. Kalaupun Selo ada di urutan ke-1, maka nomor 2 itu harus si Dani atau si Emma. Kemudian Dani atau Emma. Nah, begitu karena ini Dani dan Emma tidak persis dia ada di posisi keberapa, apakah di pernyataan pertama 4 atau 5 atau di pernyataan kedua itu ada di 2 atau di 4. Maka kita cari yang kecuali ya, teman-teman. Posisi berikut posisi Emma kecuali ya. Maka di mana posisi Emma berikut kecuali? Berarti yang kalau kecuali di sini dia itu tidak bakalan bisa ada di posisi nomor 3 ya. Kenapa? Karena posisi nomor 3 ini akan diisi oleh Beni atau si Alif. Gitu, karena pernyataan sebelumnya menyatakan demikian ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Jadi teman-teman silakan tulis di kolom komentar jika ada perbedaan jawaban ya. Kita nanti diskusi. Oke, soal nomor 5 ini sudah masuk di perbedaan harga ya. Teman-teman, ini sudah sedikit berbeda dari soal sebelumnya, tapi ini sering juga naik soal-soal seperti ini ya. Pada 10.10 kemarin, Leli membeli tas di sebuah toko seharga 400.000. Karena diskon, dia hanya membayar 340.000. Berapakah persentase diskon yang diberikan toko? Nah, jadi persentase diskonnya, oke. Jadi persentase diskon itu, rumusnya adalah potongan harganya ya. Jadi potongan harga dibagi dengan harga awal dikali 100%, karena dia minta dalam bentuk persentase ya teman-teman. Nah, potongan harganya cukup kita kurangkan saja 400.000 ya. Dikurang 340.000 dibagi dengan harga awal. Harga awalnya adalah 400.000, oke? Maka 400.000 dikurang 340.000 itu adalah 60.000 ya. Dibagi dengan 400.000. Oke ya, kita kali 100% semua. Maka tinggal dicoret ini nolnya 3 ya teman-teman. Ini sisa 6 bagi 40 itu 0,15% ya. 0,15 dikali 100%, maka jawabannya adalah 15%. 0,15 kali 100% itu adalah 15% ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir ya teman-teman. Oke, soal nomor terakhir kita baca. Seluruh buku harga awalnya 80.000. Buku tersebut didiskon 2 kali, 20% dan 10%, plus 10%. Besarnya potongan harga buku setelah diskon ganda berturut-turut adalah, nah, di sini diskonnya 20% ya, dan 10%. Jadi supaya cepat itu, kita balik ya, berarti kalau dia diskon 20%, maka nanti ini menjadi 80% ya. Kemudian kalau 10% itu menjadi 90%, biar lebih cepat dalam menghitung. Maka yang kita hitung dulu itu total bayarnya ya teman-teman. Total bayarnya dulu. Oke, harga kamu mula-mula itu 80.000. Oke, dikali. Nah, diskonnya itu kan 20% teman-teman. Jadi supaya kita tidak bekerja 2 kali, jadi 100 dikurang 20%, 80%. Jadi kita langsung pakai 80% dikali, kemudian 10%, itu langsung kita 100% kurang 10% menjadi 90%. Nah, itu bisa langsung seperti itu untuk menghitung total harga yang akan dibayar. Jadi tidak perlu lagi dikurang-kurangi lagi ya teman-teman.
Nah, 80.000 ini ya dikali 80% kan itu 80 per 100 ya teman-teman. Kemudian 90% itu 90 per 100. Nah, ini bisa kita coret ini ya teman-teman, nolnya sama masing-masing 1. Kemudian ini juga masing-masing 1 ini, masing-masing 1 ini. Kemudian kita kalikan ya teman-teman. 8.000 kali 8 kali 9. Nah, itu jawabannya itu 57.600 yang dibayar. Kemudian potongan harganya, jadi potongan harganya itu cukup harga awalnya ya, harga awal dikurang total bayarnya ya, yang kita hitung tadi, berarti 80.000 dikurang 57.600. Maka jawabannya adalah 22.400. Oke, jadi sebenarnya jawabannya tadi sudah kita dapatkan di angka 57.600 ya, yang alfa, tapi di alfa itu ada dua, 57.600 itu alfa dan Charlie. Maka kita harus pastikan berapakah potongan harganya. Maka potongan harganya itu adalah 22.400, di mana jawabannya itu adalah alfa ya teman-teman. Karena 24.400 juga ada di B. Oke, cukup sekian ya soal part 21 teman-teman. Jangan lupa untuk support channel ini, silakan klik subscribe dan like, dan silakan tulis di kolom komentar jika ada perbedaan jawaban. Oke, sampai ketemu lagi di soal berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.